Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi bersama saya, Jonathan Gultom, dalam program Mendengar Kabar Baik Doa Pagi. Hari ini kita akan membahas satu hal, yaitu tentang sahabat sejati. Namun sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu. Sepanjang malam kami bisa terjaga pagi hari ini. Semua karena tangan-Mu yang beranugerah atas hidup kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau merenungkannya. Nyatakan kuasa-Mu, berkatalah kepada kami ya Tuhan. Kami mau firman yang ditabur menjadi firman yang baik untuk hati kami yang gembur. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman ini berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dari Amsal pasal 18 ayat ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal Salomo ini ditulis untuk mengajarkan kepada kita bagaimana bisa menjadi seorang sahabat. Dan bukan hanya menjadi seorang sahabat, tetapi mengajarkan kita untuk memiliki persahabatan yang manis dan indah. Salomo pernah mengalami hal-hal seperti kita. Banyak kawan ketika sukses, banyak yang memuji ketika berhasil. Namun ketika ia gagal, ketika ia jatuh dalam dosa, mereka semua pergi. Sama toh seperti kita ketika kita usia remaja atau mungkin saat ini yang kita alami. Kita pasti pernah punya banyak teman. Kita bisa bilang teman sepermainan. Ada kawan yang baik, ada juga kawan yang ngajakin dosa. Dan biasanya lebih banyak yang ngajakin dosa daripada yang ngajakin yang baik. Ketika semua sedang baik-baik saja, semua orang tadi ingin berteman dengan kita. Ketika kita dipromosikan, ketika kita diberkati, ketika kita sedang mengalami good days, mereka pengen jadi teman kita. Namun ketika badai hidup menghantam, kita drop, kehilangan banyak hal, maka salah satu hal yang hilang adalah teman. Yap, teman. Mereka yang tidak sungguh mengasihi kita akan kabur ketika kita sedang menghadapi masalah. Tapi biasanya dari 10 teman yang kabur itu, yang kita kenal, at least setidaknya ada satu yang tidak kabur dari keadaan buruk kita. Itulah yang namanya teman sejati atau sahabat. Badai hidup ini membuat mata rohani kita dapat melihat betapa baiknya Tuhan. Tapi juga membuat mata jasmani kita melihat mana yang beneran teman. Teman sejati biasanya tidak kabur. Dan juga biasanya lebih suka menasehati kita, suka menegur kita ketika kita sedang salah arah. Mereka tidak kabur ketika kita sedang mengalami masa sukar, dan ketika kita sedang salah, mereka menegur. Teman yang musiman, yang seasonal, pasti ogah negur kita. Malah biasanya mereka senang kalau kita terlibat masalah. Buat mereka itu seru, tetapi tidak untuk sahabat sejati. Ada banyak orang yang namanya teman tapi mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada sahabat yang lebih akrab, yang lebih karib daripada seorang saudara. Salomo menjelaskan bahwa begini, ada suatu saat kita memiliki teman yang jauh lebih akrab, lebih dekat dari kita dibandingkan orang yang sedarah dengan kita. Dan itu sudah ia alami.
sehingga ia menulis ini di masa tuanya untuk mengingatkan dan mengajar dan mewanti-wanti bahwa ada teman yang mendatangkan kejahatan, ada yang mendatangkan pergumulan. Tapi sahabat sejati itu bikin kita hidup benar, bikin kita akrab dalam kebenaran, bukan sebaliknya. Yang saya catat ialah begini, sahabat sejati itu pasti at least memiliki 3 hal. Yang pertama, ia akan menegur kita ketika kita salah, dan tegurannya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, sahabat yang baik itu gak bosen untuk support kita. Kita lagi good days, lagi bad days, dia support kita. Kemudian yang ketiga, sahabat yang baik at least-nya pasti menghibur dan membawa kita kepada hal-hal yang bikin kita maju secara spiritual maupun jasmani. Dia akan bawa kita ketemu dengan klien yang tepat, dia akan membawa kita dalam bisnis yang tepat, dan juga membawa kita ke dalam kumpulan orang-orang percaya yang saling support satu sama lain. Itulah yang saya katakan, sahabat sejati yang membuat kita maju. Apabila hari ini kita belum menemukan sahabat yang baik, jangan kecil hati. Pesan hari ini ialah jadilah sahabat bagi orang lain. Jangan mengeluh dengan banyaknya teman seasonal yang datang dan pergi. Namun belajarlah untuk menjadi sahabat bagi 1-2 orang yang saudara kasihi. Jangan harapkan pula orang lain berubah untuk menjadi sahabat yang baik. Tapi kita ganti mindset kita. Kita yang berubah lebih dahulu untuk menjadi sahabat, menjadi orang yang selalu mendengarkan dan dapat menasehati dengan sesuai firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk menjadi sahabat yang baik, bukan menjadi sahabat yang mendatangkan kecelakaan. Kiranya ini memberkati kita semua, dan mari kita renungkan sepanjang hari ini, apakah saya sudah menjadi sahabat yang baik, atau malah jangan-jangan saya lebih banyak mendatangkan kecelakaan bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menegur dan mengajar kami pagi hari ini secara singkat dan sederhana, bahwa kami harus menjadi pribadi yang baik. Kami harus menjadi sahabat yang baik sebelum kami menemukan sahabat yang sejati, yang baik juga. Kami tidak mau berharap orang lain berubah terlebih dahulu terhadap kami, tapi kami mau komit hari ini. Kami akan berubah lebih dulu. Kami akan menjadi teladan lebih dulu, supaya orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami hari ini. Nyatakan kuasa-Mu ya Allah. Kami mau hidup sesuai firman-Mu, tapi kalau dengan kekuatan sendiri kami tidak pernah sanggup. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Buat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Mungkin ada keluarga kami atau mungkin kami yang sedang mengalami COVID-19 pandemi ini. Kami berdoa, kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu, nama-Mu dalam darah-Mu, bahwa Kau sudah menyembuhkan kami. Buat kami yang masih bergumul untuk finansial, untuk keluarga, banyak yang perlu Tuhan tolong dalam aspek hidup kami. Kami percaya Tuhan, hari ini kami melihat mujizat, kami melihat hal-hal baik di dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami yang masih kecanduan, yang masih belum melepaskan hal buruk dalam hidup kami minta Tuhan ulurkan tangan, bantu lepaskan rantai yang mengikat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk berbicara kepada kami pagi hari ini. Kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk terus menjadi berkat bagi orang di kiri kanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai esok hari. Haleluya.